Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan makalah psikologi pendidikan, yaitu tentang memahami pengelolaan kelas yang efektif, strategi pengaturan tempat duduk, membentuk iklim kelas yang positif, dan komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Baiklah, untuk itu kami terdiri dari Winda Vinola, Nurwahida Siregar, dan Rian Saputra. Baiklah, untuk itu, untuk poin pertama, saya akan menjelaskan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja. A. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat mengikut pembelajaran dengan tenang. Guru juga harus dapat mengendalikan kelas apabila terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengganggu ketenangan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dalam Al-Quran, pada Quran Surat As-Sajdah ayat 5, yang artinya, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungannya. Maksud urusan itu naik kepadanya ialah beritanya yang dibawa oleh malaikat. Ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagungannya. Untuk itu lanjut kepada poin kedua, yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Sedangkan, menurut Nur Hasnawati, tujuan pengelolaan kelas yaitu 1. Mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. 2. Membantu siswa agar mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas. 3. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri sendiri dalam tugas serta tingkah laku sesuai dengan kegiatan kelas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya dan menghilangkan hambatan yang dapat mengganggu pembelajaran sehingga dapat tercapainya efektivitas atau keberhasilan dalam pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tentang strategi penataan tempat duduk. Tujuan utama penataan lingkungan fisik kelas ialah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan. Melalui penataan tempat duduk diharapkan dapat membuat siswa lebih nyaman dalam belajar. Penataan tempat duduk adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas, karena mengelola kelas efektif akan menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Dengan penataan tempat duduk yang baik, maka diharapkan akan menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Winger yang mengatakan bahwa penataan lingkungan kelas yang tepat berpengaruh kepada tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Lebih jauh diketahui bahwa tempat duduk berpengaruh jumlah terhadap waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugasnya. Sesuai dengan maksud pengelola kelas sendiri, bahwa pengelola kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif melalui kegiatan pengaturan siswa, barang, dan fasilitas. Selain itu, mengelola kelas dimaksud untuk menciptakan
dapat mendukung proses pembelajaran. Maka dengan demikian pengelola kelas berupa tempat duduk siswa sebagai bentuk pengelola kelas dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan guru tersebut. Dan ada beberapa model penataan bangku yang biasa digunakan dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu meja tapal kuda, siswa berkelompok di ujung meja. Yang kedua penataan tapal kuda juga, siswa dalam satu kelompok ditetapkan berdekatan. Yang ketiga meja panjang. Yang keempat meja kelompok, siswa dalam satu kelompok ditetapkan berdekatan. Yang kelima meja berbaris dan dua kelompok duduk berbagi dalam satu meja. Dan masih ada beberapa bentuk posisi tempat duduk yang diterapkan dalam pembelajaran kooperatif. Dalam memilih desain perataan tempat duduk perlu diperhatikan jumlah siswa yang ada dalam satu kelas dan disesuaikan pula dengan metode yang akan digunakan untuk mengajar siswanya. Hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa dalam perataan tempat duduk siswa tersebut tidak hanya Baik, selanjutnya itu bagian D, yaitu komunikasi efektif. Yang pertama itu definisi komunikasi. Kata lain yang mirip dengan komunikasi adalah community, atau yang bisa disebut dengan kesamaan atau kebersamaan hidup bersama atau mencapai tujuan tertentu. Dan mereka berbagai makna dan sikap. Tanpa komunikasi tidak akan ada nada komunitas. Komunitas bergantung pada pengalaman dan emosi bersama. Dan komunikasi berperan dan menjelaskan kebersamaan itu. Tetapi komunikasi yang seperti apakah yang dianggap sebagai komunikasi yang efektif? Kemudian setiap aktivitas komunikasi sehari-hari biasanya tidak terstruktur, sehingga peran komunikator menjadi tumpang tindih. Hal itu berakibat pula pada makna dari komunikasi yang dilakukan. Komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan si penerima informasi dapat memahaminya. Kemudian, hal yang penting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan tersebut. Dalam keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah bisa efektif atau komunikatif. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pastinya seorang berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal itu tujuannya itu untuk menyampaikan informasi dan mencari informasi kepada mereka agar apa yang ingin disampaikan atau yang diminta dapat dimengerti sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. Ada beberapa dikategorikan menjadi komunikasi. Yang pertama itu menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Yang dimaksud itu menginginkan supaya orang lain mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan. Kemudian bila ingin orang lain menerima dan mendukung gagasan yang dimaksud, yaitu dengan pendekatan persuasif, bukan dengan cara memaksakan kehendak. Yang ketiga itu menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang kedelapan itu secara singkat dapat dikatakan bahwa komunikasi itu bertujuan mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan, dan tindakan. Maka bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan beberapa faktor. Itu menurut Scott M. Kultif dan Aulen dalam bukunya Effective Public Relation. Faktor-faktornya itu berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas atau pesan yang disampaikan dapat tersiasat dengan baik. Yang kedua itu konteks. Beberapa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi seperti konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikasi. Yang ketiga itu konteks isi, itu merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Yang keempat itu clarity, pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Yang kelima itu continuity dan konsistensi agar komunikasi berhasil.
Maka pesan atau informasi yang disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu, yaitu peran pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk dapat disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi masyarakat. Yang keenam yaitu capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu channel of distribution, berbicara secara langsung kepada audiens. Kemudian bentuk-bentuk media komunikasi yang bisa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu iklim kelas positif. Yang pertama yaitu pengertian iklim kelas, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa iklim merupakan keadaan hawa atau suhu, kelembaban awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama. Ada beberapa istilah yang digunakan secara bergantian dengan kata climate, yang diterjemahkan dengan iklim seperti feel, atmosfer, tone, dan environment. Kemudian dengan kata lain, iklim bisa diartikan sebagai perasaan, suasana, sifat, dan lingkungan. Kemudian dapat disimpulkan secara sederhana, kelas dapat diartikan sebagai sebuah tempat atau ruangan tempat guru mengajar. Kemudian Bloom mendefinisikan iklim dengan pengaruh kondisi dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Dalam konteks ini, istilah iklim kelas digunakan untuk menggambarkan suasana tersebut. Seperti istilah iklim seperti halnya kepribadian dalam pada manusia. Masing-masing kelas memiliki ciri kepribadian yang tidak sama dengan kelas-kelas lain. Meskipun keadaan fisik dan bentuk arsitektur kelas-kelas tersebut sama. Kemudian Moss juga menambahkan bahwa iklim kelas sangat berorientasi pada tugas, demokrasi, formal, terbuka, atau tertutup. Dari beberapa pengertian mengenai iklim kelas di atas, dapat disimpulkan bahwa iklim kelas ialah situasi sebagai akibat dari interaksi antara guru sendiri dan siswa. Kemudian iklim kelas yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas adalah iklim kelas yang kondusif. Jika ternyata iklim kelas yang kondusif tersebut belum bisa mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar, maka guru perlu bisa mendukung kelas tersebut ataupun mengendalikan peserta didiknya sepenuhnya. Kemudian yang nomor 2 itu penekaan pada hal-hal yang positif. Cara guru untuk menjaga iklim positif yaitu yang pertama itu memberi aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari ocehan atau celahan terhadap tingkah laku yang kurang wajar. Kemudian yang nomor 2 yaitu memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa yang positif. Yang ketiga yaitu menyadari akan kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuatnya sehingga akan mengganggu kelancaran dan proses pembelajarannya. Kemudian nomor 3 itu ada penamaan diri, disiplin diri. Guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Hal ini akan lebih berhasil apabila guru sendiri menjadi contoh atau teladan dalam pengendalian diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas, banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian ada pun beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa itu belajar atau student content. Yang kedua itu adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga itu guru hendaknya bersikap demokratis dalam memenang kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat itu setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima yaitu lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang ke-F yaitu menyediakan berbagai yang berkaitan dengan sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat.
Baiklah, hanya sekian yang dapat kami simpulkan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Rian Saputra dan rekan-rekan pamit mundur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.